Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permintaan banyak dari Anda mengenai video kemunculan dari CEO VTube, yaitu Jack Guy. Oke, saya akan buat dalam 2 video. Saya punya alasan kenapa saya pecah dalam 2 video. Alasan pertama adalah terlalu panjang kalau video itu saya masukkan ke video yang ini, maka saya akan buat di video terpisah. Di situ saya akan ulas lebih detail. Di sini saya akan ulas garis besarnya dahulu, gitu kan? Supaya lebih fokus pembahasannya. Oke, saya mulai saja. Beberapa hari yang lalu di Instagram Kemenkominfo, itu muncul sebuah bahasan. Anda bisa lihat di sini, ya. Anda bisa lihat di Instagram Kemenkominfo itu dibahas apakah VTube itu ilegal. Anda bisa lihat, ya kan? Di situ dikatakan silakan cek faktanya di sini. Menanggapi Instagram Kemenkominfo ini, banyak para leader dan pemain VTube mengatakan itu hoax. Berita yang ada di Instagram Kemenkominfo hoax. Bahkan ada juga yang menuduh, itu Instagram palsu katanya. Oke, kita lihat di sini, ya kan? Kemenkominfo melalui Instagramnya menyapa, halo Sobatkom, hingga saat ini banyak nih dari kalian yang menanyakan apakah aplikasi VTube legal. Oke. Kemudian kita lihat di sini dibahas oleh admin dari IG, maksud saya Instagram Kemenkominfo itu, dikatakan bahwa Satgas Waspada Investasi telah menyatakan PT Future ViewTech atau VTube masih belum mendapatkan izin. Tapi tidak menutup kemungkinan jika sudah mengurus izin resmi. Ya betul, nanti kita lihat di videonya Jack Guy yang menyatakan mereka sudah mengurus izin dari Juli 2020, tapi nggak keluar-keluar sampai sekarang. Oke, jadi tidak salah di sini, tapi tidak menutup kemungkinan juga sudah mengurus izin resmi dan memenuhi rekomendasi serta persyaratan lebih lanjut. Jika itu dilakukan, maksudnya bisa dilakukan normalisasi terhadap VTube. Sejauh ini SWI terus melakukan tindakan represif dan juga pembinaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan undang-undang. Satgas Waspada Investasi menekankan agar tidak dilakukannya penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, sesuai dengan komitmen SWI untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Selagi VTube melakukan proses perizinan, artinya prosesnya sedang berlangsung, belum resmi, belum legal. Jadi banyak para leader dan pemain VTube bilang, oh sudah 100% legal. Bohong, ciplak, ya. Masih berlangsung. Bisa jadi, bisa tidak izinnya, oke? Sobatkom diharapkan dapat mawas diri ya. Jangan sampai terjebak pada investasi yang belum resmi statusnya. Jelas, jelas sekali. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Kemenkominfo, oke? Kemudian ada juga sindiran di Instagram Kemenkominfo itu. Bunyinya, makan nasi pakai sambal, minumnya air mineral. Kalau mau investasi digital, yuk hindari investasi ilegal. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi. Kemenkominfo membedah lebih lanjut mengenai apa itu VTube. Ya, di sini dikasih garis besar ya, dikatakan bahwa Anda bisa baca sendirilah di situ. Hingga saat ini dinyatakan ilegal. Hingga saat ini masih ilegal. Dinyatakan oleh siapa? Satgas Waspada Investasi. Baca saja, sejak Juni 2020 mereka mulai mengurus izin dari Juli. Nanti kita lihatlah videonya Jack Guy, oke? Dikarenakan belum ada izin resmi. Status web dan aplikasi VTube diarahkan untuk diblokir hingga mendapat izin. Sebenarnya memang betul webnya Future ViewTech sudah diblokir.
Yang asli lah, kalau Anda yang ikut main dari pertama itu sudah diblokir, dia ganti nama domainnya. Ya memang belum diblokir lagi sih ya. Di sini Kemenkominfo menjelaskan lah garis besar cara kerja VTube. Anda bisa baca lah, tidak usah saya bahas lagi di sini. Oke. Kemudian jelas di sini dikatakan proses perizinan VTube dalam pengawasan Satgas Waspada Investasi masing berlangsung, belum keluar izinnya. Ya kan, Satgas Waspada Investasi diterangkan di sini di IG-nya Kemenkominfo adalah satuan tugas yang terdiri dari berapa itu? Anda baca saja, ya kan? Anda baca saja, adalah satuan tugas yang terdiri dari beberapa kementerian dan badan, ya kan? Ada berapa? 13 kementerian dan lembaga. Adalah Anda bisa lihat di situ ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Kemenkominfo, ada Departemen Pendidikan, ada BKPM, ada Polri, dan sebagainya. Ada 13, oke? Ditujukan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Nah, di sini ditegaskan sekali lagi rekomendasi Satgas Waspada Investasi untuk proses normalisasi VTube. Maksudnya agar VTube bisa dapat izin harus ada 5 ini yang harus dipenuhi, yang sudah saya bahas berkali-kali di video-video saya yang sebelumnya. 1 misalnya, di sini urutannya agak beda ya dengan saya. Diharuskan menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada, yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Oh, VTube sudah resmi, OJK tidak ada haknya. Lah, kalau OJK tidak ada hak menentukan ini ilegal atau tidak legal, oke, kenapa mereka harus mengurus izin? Ya kan? Nah, maka dari itu yang bacot-bacot gitu ya, diminta untuk ditertibkan. Yang nipu-nipu gitu ya, disuruh ditertibkan. Sudah belum? Belum. Masih kok berlangsung. Ya kan? 2, tidak menggunakan mata uang asing, yaitu mengkaitkan poin atau VP dengan dolar. Tidak boleh, ya kan? Kalau mau pakai ya rupiah saja. Tidak ada sistem member get member atau referral point. Loh, mampus ini. Bisa VTube menjalankan bisnisnya tanpa rekrut-rekrut, member get member. Nggak bisa orang bisnisnya jelas perekrutan, ya kan, memberikan imbalan berdasarkan jumlah member dan jumlah video yang ditonton. Tidak bisa. Yang nomor 3 itu hampir impossible, kecuali VTube merubah bisnisnya, tidak ada referral, dan itu akan chaos. Oke. 4, poin tidak dibeli dari pengguna lainnya tapi melalui perusahaan. Nah, member itu sekarang kan jualan di exchange counter, banyak penipuan, nanti saya bahas. Dilarang di sini, harus dijual ke perusahaan. Perusahaan harus beli. Kuat? Enggak kuat, cepat kolaps seperti perusahaan money game lainnya. 2-3 bulan selesai dia. Harus punya server di Indonesia. Sekarang ini tidak ada server di Indonesia. CEO-nya orang asing, oke? Servernya juga tidak ada di Indonesia. Nah, harus ada di Indonesia. Nah, itu yang dihebohkan oleh para pemain VTube. Akhirnya mereka kalap. Mereka mulai terbuka matanya bahwa wah benar ini, ternyata VTube memang belum ada izin. Kemenkominfo saja sampai secara detail menegaskan apa yang sudah dibicarakan oleh SWI. Yang mereka takutkan adalah soal VP yang tidak dalam dolar lagi. Kemudian soal referral point. Ya, tidak boleh member get member, mati tidak akan. Kalau VTube mau mempertahankan bisnisnya yang sekarang sampai kapanpun izinnya tidak keluar. Maka dari itu jangan heran akhirnya banyak member-member pemain-pemain VTube yang sudah mulai sadar berbondong-bondong jualan VP-nya di exchange counter. Kalau Anda pemain VTube, coba Anda ceklah, itu banjir orang yang mau jual VP di exchange counter karena pada mau keluar. Daripada nanti benar-benar ditutup, sekarang saja jualan VP-nya. Nah, kebetulan juga Bebek Dungu yang biasanya sering membeli VP untuk menaikkan level dia gitu ya, juga mulai pintar. Ngapain juga aku beli VP sekarang? Orang sebentar lagi bisa saja tidak legal kok. Jadi stuck penjualan VP di exchange counter macet. Oke. VP sedang susah sekarang dijual di exchange counter. Banyak yang mau jual, sedikit yang mau beli. Nah ini karena tadi saya katakan banyak pemain VTube yang mulai pintar dan mau segera keluar dari permainan VTube ini dengan mencairkan VP-nya di exchange counter. Nah kemudian para leader ini dengan akal-akalannya gitu ya,
menggembar-gemborkan, tunggu, ini VP sebentar lagi harganya mau naik, bisa saja tidak $1, bisa $2, bisa $3. Nah ini kan akal-akalan. Kan syarat SWI adalah tidak boleh menggunakan mata uang asing, atau dengan kata lain VP itu tidak boleh dikaitkan nilai tukarnya dengan dolar. Sekarang dikibulin lagi, jangan jual. Nah ini kan supaya meredam para pemain VTube itu yang mau segera cabut dari VTube. Diharapkan kalau dengar yang namanya VP itu mau naik, supaya jangan jual dulu begitu, ya kan? Nah ini ya akal-akalan, ya kan? Malah dikatakan lagi VP-nya nanti buat e-commerce kok. Saya sudah jelaskan, bohong itu. Oke. Kita lihat di sini, ya kan? Itu ada diskusi. Kita lihat aja diskusi itu, ya. Apa itu? Di dalam grup exchange counter di Facebook, ya kan? Di situ juga diperparah dengan banyaknya penipu di exchange counter. Banyak yang kena tipu, sudah transfer uangnya, VP-nya tidak ditransfer. Nah, jadi di sini jadi chaos, ya kan? Chaos. Di sini banyak penipuan, oke? Jelas itu baca aja sendiri, ya. Nah, kemudian dikatakan juga, dikatakan apa ini? Dalam beberapa hari untuk hindari penjualan VP. Karena banyak pembeli palsu dan merugikan bla bla bla. Jangan jual VP dulu, tunda karena dikacaukan oleh haters. Ya, siapa haters? Saya nggak pernah ini. Haters yang mana, ya kan? Ya, katanya haters itu sudah menguasai exchange counter. Hebat dong yang namanya haters sudah menguasai, mengaduk-ngaduk exchange counter sehingga chaos. Berarti blow on itu sistem exchange counternya VTube sampai bisa dikuasai oleh siapa? Haters, ya kan? Aduh. Dikatakan juga haters ini menghandle proses bla bla bla. Ya, berarti jebol dong namanya exchange counternya VTube. Jelek dong. Aduh. Nah, ini juga ada percakapan di grup WhatsApp jual beli VP VTube, oke? Dimulai dari pembelinya nggak ada, yang jual segunung. Jelas kan? Bukan dari saya, dari percakapan di antara para member VTube itu sendiri. Iya Pak, yang jual semua banyak, yang mau beli nggak ada, ya kan? Ya baca aja sendirilah, baca sendiri gitu ya. Kenapa bisa gitu ya sekarang? Terus begitu dikatakan di bawah banyak isu tak sedap, jadi pada takut mau beli. Iyalah. Siapa yang mau beli lagi VP? Orang belum tentu izinnya keluar, nggak mungkin bisa dilakukan lagi bisnisnya VTube tanpa merekrut. Itu yang diminta oleh SWI, titik. Oke? Nah, karena kisru ini, kemudian sejumlah diamond melakukan meeting di antara mereka. Nah, setahu saya di meeting itu mereka mendengarkan video dari Jack Guy. Jadi selama ini ternyata mereka nggak pernah komunikasi sama CEO-nya sendiri. Cuman diberikan video. Itu pun baru sekarang muncul ke permukaan. Buktinya apa? Buktinya kalau selama 7 bulan terakhir mereka sering ada Zoom meeting. Pasti Zoom meeting itu kan dipublikasikan dong ke YouTube. Bangga nih sudah berkomunikasi dengan Jack Gua yang katanya misterius. Mana sudah 7 bulan sejak dinyatakan ilegal dari awal Juli. Tidak pernah muncul. Nah, baru sekarang dia muncul. Itu pun cuma rekaman video. Nanti di video terpisah saya akan bahas secara detail videonya. Di sini resume Anda bisa baca di sini. Saya dapatlah dari seorang PLC yang sudah tobat. Oke, tobat karena dia tahu sudah nggak benar ini. Di sini dikatakan di meeting itu, Mr. Jack menyampaikan bahwa semua hal terkait legalitas dan perizinan sudah diurus dan memasuki tahap akhir. Akhirnya, maksudnya belum keluar. Memang lagi memasuki tahap akhir, bisa keluar bisa enggak, begitu maksudnya. Bukan 100% sudah izin resmi. Itu yang namanya para leader VTube yang bilang perizinan sudah resmi dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Bullshit semuanya. Orang sedang masing diurus, ini jelas Mr. Jack yang bilang, oke? Jadi itu yang namanya leader-leader VTube yang ngeklaim bahwa izin sudah selesai dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu bohong, Anda ditipu. Udahlah, benar saya sudah bahas kan, bullshit. 2, Mr. Jack dan tim sudah berkonsultasi dengan regulator untuk memastikan bisnis sesuai dengan regulasi.
Iya, sejak kapan? Sejak Juli sudah 7 bulan nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena bandel. Sudah dibilang nggak boleh pakai referral gitu ya. Nggak boleh pakai mata uang asing, VP dikaitkan dengan dolar. Terus saja. Ya nggak keluar. Mau 1 tahun juga nggak keluar-keluar. Oke. 3, Mr. Jack juga sudah menunjuk tim manajemen di Indonesia dari tahun lalu. Jelas kan? Dari tahun lalu, dari Juli 2020, yaitu Pak Prabowo yang melakukan konsultasi dengan berbagai kementerian di Indonesia. Yang lucunya di sini, Pak Prabowo ini tentunya bukan Menteri Pertahanan kita. Ini lucu lah kalau ada member yang mengatakan, tuh Pak Prabowo sudah ditunjuk untuk melakukan konsultasi. Rendah banget sih Menteri Pertahanan kita ngurusin VTube. Bukan, ini Prabowo yang lain. Jangan mau ditipu lah. Seakan-akan Prabowo turun tangan untuk VTube. Bullshit. Oke. 4. VTube 3.0 akan jauh lebih dahsyat dan menyenangkan dibandingkan VTube 2.0 dan tentunya 100% legal. Ya, ini harapan, boleh saja. Tapi kita lihat saja apakah benar. Jangan-jangan VTube 3.0 itu yang namanya merekrut sudah tidak ada lagi, dan silakan nangis, tidak ada lagi Anda dapat bonus dari merekrut, tidak ada. Bisa saja, tapi dia harus buang itu rekrutmen referral point, nggak ada. Oke. 5, bukan hanya VTube 3.0, tapi fase kedua akan segera dimulai dengan membuat nilai VP yang akan lebih meningkat. Nah, ini konyol. Orang syaratnya SWI tidak boleh dikaitkan dengan mata uang asing. Masa di sini digembar-gemborkan lagi nilai VP akan lebih meningkat? Ini kan ngeledek banget, ya kan, ngeledek banget. Mau dibikin satu VP $2 gitu. Ini ngeledek SWI, oke. 6. Mr. Jack mengajak para leader untuk membuat video untuk memperlihatkan perubahan kehidupan dan diposting di sosial media masing-masing. Yaitu postingan yang halu yang sudah ke Menara Eiffel gitu ya, yang editan gitu ya. Ya gitu-gitulah ya. Nah, ini katanya hasil dari meeting para diamond. Oke. Nah, di video yang nanti akan saya bahas terpisah, di situ dikatakan ada beberapa poin. Saya catat ada 10 poin. 10 poinnya itu dikatakan di sini. 1. Legalisasi masih menjadi target yang sedang diusahakan. Itu Jack Goy yang bilang. Penegasan ini sepertinya memberaki muka para leader dari VTube itu sendiri yang sering mengupload beberapa video ke YouTube, gembar-gembor bahwa akhirnya VTube sudah dapat izin dari Kementerian Keuangan. Kan saya sudah jelaskan, itu izin kepabeanan. Apa iya yang namanya VTube mau main ekspor impor? Kalau mau main itu silakan, itu izin yang beda, ya kan? Sudah saya jelaskan. Jadi itu fakta yang menggelikan. Apalagi SWI sudah memberikan 5 syarat kan? Di video yang saya sebelumnya juga ada seorang artis itu yang namanya Dirga Dadali yang saya bilang murtad gitu ya, karena sudah tidak percaya lagi dengan manajemen VTube dan pindah ke batu vulkanik. Anda bisa lihatlah di video saya yang judulnya halusinasi para pemain VTube. Ada, saya sudah jelaskan. Jadi mustahil, kata Dirga juga, izinnya akan keluar, sulit, ya kan? Nah, jadi sampai sekarang ini syarat-syarat itu belum dipenuhi. Jadi izinnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi betul legalisasinya tetap hanya jadi target yang sedang diusahakan. Itu poin nomor 1 dari video Jack Goy yang nanti akan saya bahas di video terpisah. Kemudian 2. Jack Goy juga menyatakan dia sudah urus izin sejak Juli 2020 setelah mereka dinyatakan ilegal oleh SWI. Tapi bodohnya para pemain VTube itu sendiri koar-koar. OJK itu nggak ada urusan dengan VTube karena ini bukan investasi bla bla bla. Lah sekarang yang namanya CEO-nya sendiri bilang mereka sudah ngurus izin sejak dinyatakan ilegal. Sejak kapan? Sejak Juli 2020. Ya kan? Jadi udahlah, jangan ngoceh lah OJK nggak punya hak lah segala macam. Orang sedang diurus izinnya, artinya dia nunduk. Manajemennya sebenarnya nunduk, membernya yang ngeyel, ya kan? 3. Selama ngurus izin katanya Jack Goy dan tim memutuskan untuk berdiam diri, nggak mau muncul. Oke. Tapi para leadernya lah yang ngoceh-ngoceh soal perizinan. Sudah resmi lah, OJK nggak ada hak lah. Pejabat Kominfo pun main lah. Nah ini hati-hati nih, bisa kena. Kominfo pun tadi sudah di Instagramnya bilang ilegal. Sekarang dia menaikkan figur pejabat
Kemenkominfo itu sendiri, ya bisa kena ini dua-duanya, ya kan? Kan lucu, kementeriannya bilang ilegal, dia menonjolkan pejabat Kemenkominfo main VTube. Sudah, selesailah kamu ya. 4, katanya banyak kompetitor yang menyebarkan kabar buruk tentang VTube. Kompetitor yang mana, Jack? Yang mana? Oke. 5, katanya kompetitor ini bahkan memakai uang kepada media dan public figure untuk menjelek-jelekan VTube. Astaga. Jack, lu nuduh detik.com, lu nuduh Kumparan, lu nuduh JTV, Net Media Tama, lu nuduh Liputan 6, lu nuduh CNBC, dan lu menuduh CNN Indonesia disuap oleh kompetitor nih maksudnya. Aduh, hati-hati, undang-undang ITE. Terus public figure-nya siapa? The Godfather of VTube haters maksudnya. Oh, thank you kalau saya dibilang public figure. Saya bukan public figure kok. Mungkin yang lain ya, saya nggak tahu. 6, Jack juga menuduh para kompetitor memakai hacker untuk menghancurkan VTube. Nah, ini artinya dia mengakui VTube pernah dihack. Yang lain bilang enggak pernah dihack, bersih bah. Ini ngaku kompetitor pakai hackers katanya, ya kan? Aduh, payah deh ketahuan ini nggak kompak nih antara pemain VTube, leader dan CEO-nya. CEO-nya bilang benar dihack, pemainnya bilang enggak dihack, itu bohong, itu hoax, itu dihack, ya kan? Kemudian nomor 7 katanya, Jack bilang kompetitornya takut sama VTube karena dia tidak bisa mengcopy apa yang dilakukan oleh VTube. Ya, saya nggak tahu lah kompetitor yang mana gitu ya. Jack nomor 8 akan memproteksi VTube yang dianggap sebagai keluarganya di Indonesia. Aduh, udahlah jangan meninabobokan lah. 9 katanya, ia juga meminta para pemain VTube untuk memproteksi VTube bersama-sama. Oke? Proteksi ini keluarga kita gitu. Nah, terakhir katanya, Jack bilang izin akan segera keluar. Nah, kita tunggu saja. Izin yang apa, ya kan? Izin VTube yang baru, yang tidak ada member get member, yang ada tidak referral. Silakan, chaos itu. Yang sudah diamond, yang referralnya banyak, bagaimana cara menghitung komisinya kalau tidak ada referral point lagi? Itu kan syarat SWI. Bubar, dibikin dari nol. Oke, tidak ada member get member lagi. Bisa, mungkin bisa. Ya, cuman ya itu sudah bubar, dan orang VP itu harus dibeli sama perusahaan, bukan dijual action counter. Yang banyak penipuan, yang diklaim katanya dikuasai oleh hacker gitu ya. Oke, lakukan, coba kita mau lihat ya. Nah, jadi jelas bahwa para leader VTube yang selama ini bilang izin sudah selesai kok, sudah 100%, sudah legal, bullshit, bohong, cipwa, jelas ya. Jadi bagaimana nih? Sama aja CEO Anda sendiri yaitu Jack Guy bilang Anda semua ngibul selama ini. Anda ngibul. Yang bilang siapa? CEO Anda sendiri, Jack Guy ya. Oke, oleh karena itu bagi Anda yang sudah telanjur bergabung, please jangan jerumuskan lagi bebek-bebek dungu, ya kan? Selama Anda masing sempat jual VP dan masing ada bebek dungu yang masing mau percaya sama VP, kasih saja, jual saja, atau wakafkanlah kalau bisa gitu ya. Tapi kalau Anda tetap mau main, silakanlah. Itu hak Anda, ya kan? Jadi demikian saja bedahan saya kali ini. Semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman Anda atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan. Dan menghindari mereka dari jebakan permainan VTube ini. Demikian, terima kasih.